Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku di materi baru yaitu materi relasi dan fungsi. Di sini kita nanti akan membahas tentang beberapa poin tentang relasi. Tapi kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi terlebih dahulu ya. Yuk langsung aja yuk kita bahas relasi. Nah, di relasi ini nanti ada poin-poin seperti diagram panah, grafik kartesius, himpunan pasangan berurutan. Nah, relasi apa sih? Relasi itu kita lihat ya. Di sini ada silsilah keluarga. Di sini ada Arul, ada Cindy. Dia itu tanda panah yang ini nih. Itu dia menyatakan suatu hubungan. Jadi Arul sama Cindy ini dia menyatakan suatu hubungan. Di sini ada Ais sebagai istrinya, sebagai anaknya. Jadi Arul sama Cindy itu punya hubungan sama Ais yaitu sebagai anak. Nah, begitupun sama Santi. Diagram ini jadi menyatakan anak ya gitu. Nah, sedangkan Hidir sama Ais itu yang ini tanda panah ini menyatakan ke Indah itu kalau dia itu anak ya. Jadi dari Arul ke Cindy itu, Arul Cindy ke Indah itu kan artinya apa? Cucu, cucu ya. Nah, terus selanjutnya kalau misalnya untuk Dwi sama Fikri juga sama. Jadi Santi itu dia punya anak yaitu Dwi dan Arif. Jadi nanti si Pak Arul sama Cindy itu dia juga punya cucu yaitu Dwi sama Arif. Nah, di sini itu kita bisa permisalin jadi himpunan. Jadi yang pertama himpunan A itu adalah himpunan anak, anak dari Arul dan Cindy. Nah, yang kedua adalah himpunan cucu dari Arul dan Cindy. Nih, kita bisa tulis seperti ini. Jadi himpunan A itu adalah himpunan anak, yaitu anak tadi kan Ais sama Santi. Himpunan B itu adalah cucu, yaitu Indah, Dwi, dan Arif. Seperti itu. Jadi nanti hubungan antara si himpunan B ke A apa? Ayo, apa? Himpunan dari B ke A itu kan himpunan anak ya. A ke B itu kan himpunan anak dari. Nah, sedangkan kalau himpunan B ke Pak Arul dan Bu Cindy tadi itu adalah himpunan relasinya atau hubungannya itu adalah cucu. Seperti itu. Nih coba kita lihat ya. Di sini ada siswa, ada anak-anak lagi main bola. Nah, di sini Pak Taki sedang mendampingi siswanya untuk bermain sepak bola di lapangan sekolah. Di antara siswa didampingi ada yang didampinginya ada 3 siswa yang mempunyai kegemaran berolahraga berbeda-beda yaitu Ezi, Firman, dan Reza. Ezi ini gemar berolahraga sepak bola dan basket. Kalau Firman gemar berolahraga sepak bola dan renang. Sedangkan Reza gemar berolahraga sepak bola dan karate. Nah, di sini kita juga bisa permisalin dia himpunan nih. Himpunan A adalah di sini kita lihat himpunan A itu adalah himpunan yang apa namanya? Anggotanya adalah si siswa-siswa yang gemar berolahraga. Sedangkan himpunan B adalah olahraga macam-macam olahraga yang digemari sama si siswa tersebut. Gitu. Jadi misalnya dia itu jadi kayak si himpunan A itu si Eji, misalnya Eji itu kan suka sama sepak bola dan Eji itu suka sepak bola sama basket. Nah, jadi hubungan atau relasi dari himpunan A ke B adalah apa? Itu relasinya adalah gemar berolahraga. Seperti itu. Jadi himpunan A ke B itu jadi Eji itu gemar berolahraga sepak bola dan basket. Firman itu gemar sepak bola dan renang, Reja itu gemar sepak bola dan karate. Nah, jadi apa sih relasi itu? Nah, relasi adalah hubungan. Kalau pengertian panjangnya, relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, jadi nanti cara menyatakan relasinya itu nanti ada 3 nih, kita lihat ya. Nah, ini cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama dengan menggunakan diagram panah, yang kedua dengan menggunakan grafik kartesius, yang ketiga dengan pasangan berurutan. Nah, kalau diagram panah itu bentuknya seperti ini. Ada 2 himpunan, yang pertama himpunan X dan himpunan Y, dan dihubungkan dengan diagram panah seperti ini. Artinya kalau misalnya di si anggota himpunan X ini ke himpunan Y, artinya dia nanti punya hubungan. Kalau misalnya ada tanda panahnya.
Seperti itu. Nah, kalau grafik kartesius itu dapat dinyatakan relasi dari dua hubungan pasangan berurutan lalu dituliskan dengan titik-titik atau dot. Jadi biasanya kalau yang lurus ke atas ini, tegak lurus ke atas ini, itu dia X. Nih dia itu X atau himpunan pertama. Nah, yang kedua itu adalah yang mendatar, itu adalah himpunan Y. Jadi himpunan yang keduanya. Seperti itu. Nah, dia di cara menyatakan dia relasinya itu dengan menggunakan titik nih, titik-titik ini. Nah, jadi kan di sini kan pasangan A itu adalah A kapital itu adalah A kecil. Jadi A kapital di sini A kecil tuh dinyatakan dengan titik ini seperti itu. Nah, kalau pasangan berurutan adalah relasi antara dua himpunan A dan himpunan B dinyatakan himpunan berurutan X, Y dengan X anggota A dan Y anggota B. Jadi dia tuh kan di sini kan kita apa namanya? Tadi kan anggota-anggotanya kan A, A gitu ya. Maksudnya A itu kan pasangannya A, terus B itu pasangannya B. Jadi kita bisa tulis di berurutan. Yang pertama itu adalah himpunan yang pertama, karena di sini himpunan yang pertama itu X, berarti X dulu yang ditulis, baru pasangannya dari himpunan Y. Seperti itu. Nah, kita akan contoh soal ya. Misalnya diketahui A itu adalah X, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 7, di mana X-nya itu anggota dari bilangan prima. Sedangkan himpunan B itu adalah X, di mana X-nya itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6. Di mana X-nya itu adalah anggota bilangan asli. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan anggota himpunan A dan B. Terus yang kedua, tentukan relasi faktor dari himpunan A ke B. Jadi relasinya tadi kan relasinya faktor dari. Nah, dengan kita menyatakan dengan diagram panah, yang kedua kita menyatakan dengan diagram kartesius, yang ketiga kita menyatakan dengan pasangan berurutan. Nah, di sini kita tentukan dulu nih anggota-anggotanya. Pertama kita punya himpunan A. Himpunan A itu kan tadi kita nyatakan dengan notasi itu X, di mana X yaitu lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari 7, di mana X itu adalah anggota bilangan prima. Nah, coba kalau misalnya anggota bilangan prima tapi dimulai dari 2 kan, karena ada sama dengannya. Jadi 2, 3 sama 5. Kok 7 gak termasuk? Iya 7 kan, karena dia kurang dari 7, bukan kurang dari sama dengan 7. Jadi anggota himpunan A itu adalah 2, 3 sama 5. Nah, sedangkan kalau misalnya himpunan B itu tadi kan menyatakan notasinya kan gini, X, di mana X-nya itu adalah dia itu lebih dari sama dengan 3 dan kurang dari sama dengan 6, di mana X-nya itu adalah anggota bilangan asli. Jadi tadi anggota-anggotanya berarti kan dari 3, 4, 5 dan 6. Nah, seperti itu. Nah, kita menyatakan yang pertama kita menyatakan dengan diagram panah. Nah, kita bisa bentuk kayak gini nih. Yang pertama ada himpunan A dan himpunan B. Nah, kita langsung tulis nih anggota-anggotanya dari himpunan A dan himpunan B. Nah, ini nih. Terus, nah kita nyatakan dengan diagram panah, artinya yang mempunyai hubungan antara A sama B. Coba kita lihat ya, kan tadi hubungannya itu adalah atau relasinya itu adalah faktor dari. Kita lihat dari anggota pertama 2. 2 itu faktor dari 3 enggak? Enggak ya. Terus 2 itu faktor dari 4? Ya, 2 itu faktor dari 4. Terus selanjutnya 2 itu faktor dari 5? Bukan. 2 itu faktor dari 6? Ya, 2 dari 6. Terus selanjutnya 3. 3 itu faktor dari 3? Ya, dan 3 itu faktor dari 6 ya. Nah, terus selanjutnya 5. 5 itu faktor dari 5. Nah, selanjutnya yaitu kita nyatakan dengan diagram kartesius. Nah, kalau menyatakan dengan diagram kartesius itu seperti ini. Jadi nanti himpunan yang ini tegak lurus itu dia yang pertama himpunan yang pertama. Nah, yang kedua itu himpunan yang kedua. Nah, yang mendatar itu adalah himpunan yang maksudnya himpunan yang itu himpunan yang sebenarnya itu aja ya, tentatif, gimana nanti kita kesepakatan aja kayak gitu. Nah, sekarang yang penting nanti diagram kartesiusnya benar hubungannya gitu. Nah, coba kita lihat ya tadi 2 itu tadi faktor dari mana? Faktor dari 4 dan faktor dari 6. Ingat, jangan lupa ditaruh titiknya di sini. Dan 3 itu faktor dari 3 dan faktor dari 6. Sedangkan 5 hanya faktor dari 5. Nah, sekarang pasangan berurutan.
Nah, kita langsung dapat tulis nih 2,4, terus 2,6, 3,3, 3,6, 5,5. 2 itu tadi dari himpunan A, terus 4 itu tadi dari himpunan B. Jadi dia berpasangan. Selanjutnya, relasi antara himpunan A dan himpunan B di sini. Kita bisa lihat nih, satu berarti kan anggotanya dia punya pasangannya 2, pasangannya 3 dan pasangannya 4. 2 juga pasangannya 2, pasangannya 4. Nah, kalau ini kan bisa kayak tadi nih, langsung kita nyatain kalau dia itu adalah faktor dari. Kenapa? Karena satu itu faktor dari 2, faktor dari 3, dan faktor dari 4. Begitupun 2. 2 itu faktor dari 2, faktor dari 4. Sedangkan 4 itu adalah faktor dari 4. Seperti itu. Nah, faktor dari. Selanjutnya diketahui A di mana A itu 1, 4, 9, 2, 5, 3, 6, 8, 1 dan B 1, 2, 3, 5, 6 dan 9. Nah, langsung tentukan relasi dari dua himpunan berikut. Nah, dia ini himpunannya kuadrat dari. Kenapa kuadrat dari? Karena 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu hasil kuadrat dari 2, 9 itu hasil kuadrat dari 3. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menyatakan relasi itu, kalau misalnya nanti biasanya ini tuh ada di soal pilihan ganda. Jadi nanti kalian tinggal cocokin aja dari pilihan ganda ke si himpunannya gitu. Nah, itu adalah cara cepatnya gitu. Nah, sekarang kita nyatain dulu dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan. Pertama kita nyatain dulu dengan diagram panah. Nah, kita buat dulu nih dua himpunan. Yang pertama himpunan A, tadi anggotanya 1, 4, 9, 2, 5, 3, 6, 8, 1. Dan himpunan B 1, 2, 3, 5, 6, 9. Karena tadi itu kuadrat dari, berarti kita langsung aja nih bisa cari. 1 itu kuadrat dari apa aja sih? Ternyata 1 itu kuadrat dari 1. 4 itu adalah hasil dari kuadrat dari 2. Begitupun 9 itu hasil dari kuadrat 3, 25 hasil kuadrat dari 5, 36 hasil kuadrat dari 6, dan 81 kuadrat dari 9. Nah, selanjutnya kita nyatakan dengan kartesius nih. Gimana kita pakai diagram kartesius? Nah, di sini kan saya kuadrat yang mendatar itu adalah yang himpunan pertamanya ya. Dari sini yang mendatar yang tegak itu himpunan B-nya. Nanti selanjutnya kita buat kesepakatan kalau misalnya yang bawah itu adalah himpunan yang kedua, yang atas itu adalah himpunan yang pertama. Oke. Nah, di sini kita langsung cari aja nih himpunan dari diagram kartesiusnya. Berarti kan 1 sama 1. Tadi kan tuh ya pasangannya. Langsung taruh titik. Nah, 2 sama 4 kuadrat dari ya, hasil kuadrat dari, ingat. Begitupun 3 dan 9, 5 sama 25, 6 sama 36, 81 dan 9. Seperti itu. Nah, langsung kita tulis di pasangan berurutannya. 1 dari sini ya. 1 sama 1, 4 sama 2, terus 9 sama 3, lanjut sampai 81 sama 6. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada tugas nih. Di sini ada 3 tugas. Nanti teman-teman tolong dikerjain tugasnya, terus kirimin via Moodle atau kirimin via Google Classroom. Jadi nanti kalian kirim, kalian tulis jawabannya di buku catatan, terus kirim ke Google Classroom atau di Moodle, di-upload ya di situ. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau tanya, kita diskusi di Moodle atau di Google Classroom. Oke, sekian dari saya. Maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Bila bisa bilang fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video.